Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 06 SMPTK 005 ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Naila Kania Azra. Saya Lisa Ulia. Saya Vidya Karlisa. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem penggunaan manajemen PT Kereta Api Indonesia. Latar belakang PT Kereta Api Indonesia merupakan salah satu badan penyediaan jasa transportasi darat yang memegang peran vital dalam pelayanan transportasi massal. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tanggal 17 Juni 1864. Hingga sekarang PT Kereta Api Indonesia menjadi salah satu transportasi yang masih tetap digunakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Bandung. Api yang dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia Persero yang melayani daerah-daerah lokal, salah satunya adalah KRD atau Kereta Radial Batas Cepat Terbatas yang menghubungkan antara stasiun Bandung, Ranca Ekek, Cicalengka. Pulang Pergi merupakan salah satu angkutan massal yang sudah dioperasikan penggunanya sejak tahun 1984. Kereta api ini cenderung menjadi pilihan masyarakat dikarenakan berbagai faktor seperti waktu tempuh yang cepat, dapat mengangkut penumpang dalam jumlah yang banyak dibandingkan dengan jenis alat angkut darat lainnya, bagasi yang luas sehingga memungkinkan penumpang leluasa membawa barang-barang yang cukup banyak, dan ongkos yang relatif sangat murah jika dilihat dari kondisi perekonomian masyarakat Indonesia saat ini. Perusahaan PT Kereta Api Indonesia. Sejarah perkeretaapian di Indonesia dimulai ketika pencangkulan pertama jalur kereta api Semarang, Solo, Yogyakarta di Desa Kemijin oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda oleh Mr. Lech Baron. Tanggal 17 Juni 1864, pembangunan dilaksanakan oleh perusahaan swasta Namens Vennootschap Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij (NISM) menggunakan lebar seputar 1.435 meter. Sementara itu, pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api negara melalui Stadspoorwegen pada tanggal 8 April 1875. Rute pertama SS meliputi Surabaya, Pasuruan, Malang. Dengan Kereta Api Indonesia yaitu melaksanakan dan mendukung kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di bidang transportasi dengan menyediakan barang jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk dapat melakukan ekspansi baik di pasar domestik maupun internasional. Di bidang perkeretaapian yang meliputi usaha pengangkutan orang dan barang dengan kegiatan perawatan dan pengusahaan prasarana perkeretaapian, pengusaha bisnis properti secara profesional, serta pengusaha bisnis penunjuk prasarana dan sarana KA secara efektif untuk kemanfaatan umum. Selanjutnya ada visi dan misi PT Kereta Api Indonesia. Visinya adalah menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Misinya adalah yang pertama, untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua adalah untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Dan yang terakhir adalah untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan, termasuk memprakarsai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur penting terkait transportasi. Selanjutnya ada tata nilai perusahaan PT Kereta Api Indonesia. Yang pertama, amanah, yakni memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Yang kedua, kompeten, yakni terus belajar dan mengembangkan kompabilitas. Yang ketiga, harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang keempat adalah loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima adalah adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dan yang terakhir adalah kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Selanjutnya ada penganggaran dan keuangan. Yang pertama, pendapatan dan laba. PT Kereta Api Indonesia atau KAI menunjukkan kinerja keuangan yang kuat pada tahun 2023.
Hingga semester pertama 2023, KAI membukukan pendapatan usaha sebesar 14,25 triliun rupiah. Jumlah ini naik signifikan dari 11,75 triliun rupiah pada semester pertama tahun 2022. Kenaikan pendapatan ini didorong oleh peningkatan layanan transportasi dan diversifikasi pendapatan dari aset non-transportasi. Selanjutnya, strategi diversifikasi pendapatan. Selain dari layanan transportasi, KAI juga memperoleh pendapatan dari pemanfaatan aset non-transportasi melalui unit komersial non-angkutan. Selanjutnya, efisiensi operasional. KAI terus melakukan upaya efisiensi untuk meningkatkan kinerja keuangan. Selanjutnya, tantangan dan prospek. Meskipun kinerja keuangan KAI menunjukkan perbaikan, perusahaan tetap menghadapi berbagai tantangan. Ini termasuk fluktuasi harga bahan bakar, persaingan dengan moda transportasi lain, dan kebutuhan investasi untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan. Dan yang terakhir, kinerja tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, meskipun masih dalam situasi pandemi COVID-19, KAI mencatatkan kenaikan pendapatan pada semester pertama menjadi 7,46 triliun rupiah. Selanjutnya, dalam hal ini PT KAI Persero memiliki kekuatan, yaitu pertama, manajemen and business, yang kedua, operating or production management, yang ketiga, human resource management, dan yang terakhir, financial management. Selanjutnya terdapat pelaksanaan kinerja. Yang pertama operasional, yaitu jadwal keberangkatan dan kedatangan, memastikan kereta beroperasi tepat waktu sesuai jadwal. Yang kedua layanan pelanggan, yaitu pelayanan di stasiun, menyediakan fasilitas yang nyaman dan layanan yang cepat di stasiun. Yang ketiga keuangan, yaitu pengelolaan pendapatan dan biaya, efisiensi dalam pengelolaan biaya operasional dan optimalisasi pendapatan. Dan yang terakhir, inovasi teknologi, yaitu digitalisasi layanan, pengembangan aplikasi dan sistem tiket online. Ukuran kinerja. Pertama ada indikator kinerja utama, yaitu ketepatan waktu, presentasi keberangkatan, dan kedatangan kereta tepat waktu. Selanjutnya yang kedua yaitu ada keuangan, revenue per passenger kilometer, pendapatan yang dihasilkan per kilometer perjalanan penumpang. Selanjutnya yang ketiga ada efisiensi operasional, yaitu efisiensi dalam perawatan armada dan infrastruktur. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada layanan pelanggan, yaitu waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk merespon keluhan pelanggan. Selanjutnya yaitu membahas tentang pengawasan dan evaluasi kinerja PT KAI. Yang pertama, keselamatan dan keamanan. Pengawasan terhadap aspek keselamatan dan keamanan adalah yang paling utama, mengingat operasional kereta api melibatkan resiko tinggi. Evaluasi kinerja di sini melibatkan inspeksi rutin, audit keselamatan, dan investigasi kecelakaan atau insiden. Yang kedua ada kualitas pelayanan, yaitu mengukur tingkat kepuasan pelanggan melalui survei, feedback, dan analisis keluhan. Evaluasi ini meliputi aspek ketepatan waktu, kebersihan, kenyamanan, dan pelayanan pelanggan. Selanjutnya yang ketiga ada kinerja operasional, meliputi analisis terhadap kehandalan jadwal, efisiensi operasional, dan utilisasi armada. Evaluasi ini memastikan bahwa kereta api beroperasi sesuai jadwal dan minim gangguan. Perbandingan kondisi dan teori. PT Kereta Api sebagai BUMN di lingkungan Departemen Perhubungan yang bergerak dalam pengelolaan jasa pengangkutan orang maupun barang secara massal. Pengelolaan dan pengaturan tentang perkeretaapian berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 1990. Untuk bertindak sebagai kuasa, pemerintah melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada PT Kereta Api untuk bertindak sebagai kuasa pemerintah dalam menangani permasalahan yang berhubungan dengan pihak swasta untuk meningkatkan pelayanan jasa kereta api. Kegiatan usaha PT Kereta Api adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum di bidang transportasi sekaligus memupuk keuntungan dengan memanfaatkan aset berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. PT Kereta Api bertujuan mengusahakan pelayanan angkutan kereta api dalam rangka memperlancar arus perpindahan orang dan barang secara massal untuk menunjang pembangunan nasional. Selanjutnya itu ada saran. Yang pertama, peningkatan layanan pelanggan. PT KAI perlu terus meningkatkan kualitas layanan pelanggan.
termasuk menyediakan informasi yang akurat dan sistem penanganan keluhan yang efisien untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, inovasi teknologi. Terus mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi digital dalam operasional dan layanan, seperti sistem tiket online dan aplikasi mobile untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan penumpang. Yang ketiga ada diversifikasi pendapatan. Memaksimalkan penggunaan aset non-transportasi melalui diversifikasi pendapatan dan optimalisasi penggunaan aset yang tidak terpakai untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Yang terakhir yaitu efisiensi operasional. Melanjutkan upaya efisiensi operasional termasuk integrasi data perpajakan melalui platform ERP untuk mengurangi biaya dan meningkatkan akurasi pengelolaan pajak.